Lantas sejauh mana pelemahan rupiah turut mempengaruhi kondisi pusat perbelanjaan dan daya beli masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Pak Alfonsus, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Berjuang, baik. Dan tetap berjuang ya, walaupun di tengah ketidakpastian ekonomi. Ya. Tapi ini kan usai long weekend, libur Idul Adha, dan kita juga sudah menuju kuartal ketiga, sudah di penghujung kuartal kedua. Sejauh ini seperti apa kinerja pusat perbelanjaan dan apakah masih sesuai ekspektasi? Ya, mungkin ingin saya jelaskan dahulu ya. Jadi sekarang ini kan memang industri usaha retail atau bisnis retail di Indonesia ini dalam posisi di periode low season begitu. Pasca Idul Fitri itu di Indonesia trennya selalu low season. Tapi itu normal sebetulnya, memang begitu tren di Indonesia begitu ya. Kan Ramadan Idul Fitri itu kan adalah puncak peak season penjualan retail. Setelah itu pasti masuk ke low season. Nah, low season tahun ini memang agak istimewa. Panjang, kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitri datang lebih awal di triwulan 1. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 itu adalah low season. Cukup panjang ini. Nah, low season yang panjang ini mendapat tambahan tekanan. Begitu ya, dari kondisi dampak global dan sebagainya begitu. Jadi saya kira ini yang membuat industri retail saya kira penuh tantangan lah di triwulan 2 dan triwulan 3 ini begitu. Kondisi ini ditambah lagi dengan sekarang nilai tukar mata uang asing berubah ya, naik terus gitu kan, hampir setiap saat, tiap hari berubah naik gitu ya. Biaya-biaya logistik naik. Karena BBM non subsidi kan juga naik begitu. Jadi biaya-biaya inilah yang membebani pusat perbelanjaan begitu. Kemudian juga contoh harga gas, energi ya, LNG, CNG itu naik hampir setiap bulan naik. Karena kan memang LNG dan CNG ini kan ada faktor harga jualnya itu ada faktor USD-nya begitu. Ini semua membebani pusat perbelanjaan begitu. Di satu sisi semua biaya-biaya naik, tetapi di satu sisi tidak bisa menaikkan harga karena dalam posisi low season, penjualan belum maksimal begitu. Jadi saya kira ini kondisi yang memang dihadapi di sektor retail di triwulan 2 dan triwulan 3. Saya kira akan terjadi kurang lebih sama begitu. Oke, di kuartal kedua dan kuartal 3 ini kan memasuki periode, sudah masuk ya periode low season begitu. Sejauh mana perubahannya dari kuartal pertama yang kita mengalami peak season dan juga di kuartal kedua dan ketiga ini? Tingkat kunjungan sebetulnya relatif sama begitu ya. Ya tentunya Ramadan dan Idul Fitri tinggi tingkat kunjungan karena memang kan peak season begitu ya. Tetapi saya kira tidak ada perubahan yang terlalu signifikan saya kira di tingkat kunjungan karena masyarakat tetap datang ke pusat perbelanjaan begitu. Jadi apalagi orang Indonesia ini kan suka kumpul. Ya, makan tidak makan yang penting kumpul gitu kan. Jadi saya kira tingkat kunjungan relatif stabil, tetapi memang yang terjadi adalah pola belanja, tren belanjanya yang memang berubah begitu. Sekarang masyarakat cenderung membeli barang-barang produk dengan harga satuan ataupun unit price-nya yang murah, yang kecil begitu. Semua kategori dibelanja, mereka belanja semua kategori produk barang, tetapi kembali lagi yang dibeli itu adalah yang kategori produk ataupun barang harga unit price-nya itu murah begitu. Khusus kalau di libur panjang seperti yang baru kita lalui ini ya tentunya semua kategori mereka belanja juga, tetapi memang didominasi tentunya oleh makanan, minuman dan hiburan. Dan saya kira itu wajar ya kalau libur panjang seperti yang kemarin ini ya masyarakat cenderung membelinya yang makanan, minuman dan hiburan begitu ya. Dari sisi pola transaksi dan juga nilai belanja masyarakat sudah berapa besar ini mungkin dari sisi penurunannya Pak? Ya saya kira sebetulnya kembali lagi tadi, sebetulnya di low season ini sudah diantisipasi oleh seluruh sektor retail begitu ya, karena akan terjadi low season begitu. Tetapi kan mendapat tekanan tambahan ini begitu. Saya kira sampai dengan saat ini belum terlalu signifikan begitu ya. Kenapa? Karena memang tadi teman-teman peritel, seluruh anggota pusat perbelanjaan berusaha menahan harga. Menaikkan harga itu adalah opsi terakhir begitu. Di tengah situasi daya beli yang masih belum pulih normal, khususnya di kelas menengah bawah begitu. Kalau harga dinaikkan kan ini malah bertambah menjadi beban begitu bagi masyarakat. Jadi saya kira opsi menaikkan harga itu adalah opsi terakhir. Jadi sekarang itu kami berusaha untuk
mengurangi biaya-biaya, maksudnya efisiensi lah begitu, supaya mencegah kenaikan harga. Yang jadi masalah kan seberapa lama ini bisa ditahan begitu. Saya kira kalau harga-harga masih bisa dipertahankan, saya kira masyarakat tetap berbelanja. Saya kira kita masih bisa menjaga lah begitu tingkat penjualan begitu. Tetapi kalau sudah terjadi kenaikan harga, nah itu yang saya kira akan sangat berpengaruh secara signifikan begitu. Ya. Sektor mana saja yang memang masih bisa dikatakan ini cukup bisa bertahan di tengah kondisi ini, dan sektor mana yang memang sudah kelihatan banget ini terdampak ya dengan kondisi sekarang? Saya kira pada umumnya yang akan tertekan itu adalah kategori yang akan tetap stabil, saya kira makanan, minuman, hiburan begitu. Yang akan tertekan saya kira busana, aparel, fashion, ya itu saya kira yang akan mendapat tekanan pertama kali lah begitu. Ya. Dengan adanya penurunan daya beli masyarakat ya di kuartal kedua, dan juga APBI juga udah melihat bahwa di kuartal ketiga ini juga akan bisa masih berlanjut. Apakah ini secara segmentasi lebih banyak kelompok menengah ke atas yang biasanya memang menjadi konsumen di pusat perbelanjaan? Kembali lagi, saya kira semua segmen sebetulnya tetap berbelanja, begitu ya. Tetapi kembali lagi tadi, yang dibeli adalah yang barang ataupun produk yang unit price-nya kecil ataupun murah, begitu. Di tengah gejolak nilai tukar rupiah ini, saya kira juga berdampak dua sisi, begitu ya. Yang satu adalah misalkan di kelas menengah atas, mereka biasa pergi ke luar negeri, belanja di luar negeri, sekarang menjadi mahal. Karena nilai tukar kan rupiahnya melemah begitu, sehingga akhirnya apa? Akhirnya belanja di dalam negeri begitu. Harga barang-barang produk di dalam negeri menjadi lebih murah begitu. Kemudian ditambah lagi banyak wisatawan asing begitu, masyarakat asing yang datang ke Indonesia dan belanja, ya kan? Karena akhirnya barang Indonesia sekarang menjadi murah begitu akibat nilai tukar tadi. Jadi saya kira ada sisi positifnya, tetapi saya kira ada juga sisi negatifnya tentunya begitu. Jadi saya kira inilah yang membuat terjadi keseimbangan kurang lebih begitu. Oke, ya. Ada tantangan, ada peluang begitu ya. Ya. Selain efisiensi, strategi apa lagi yang dilakukan oleh pelaku retail? Kami membuat banyak promo belanja. Tadi kan ini low season periodnya panjang begitu. Bagaimana kami cara memecah begitu ya, memperpendek low season ini dalam tanda kutip begitu dengan menyelenggarakan berbagai macam program belanja. Sehingga ini kan program belanja juga menolong masyarakat kelas menengah bawah yang daya belinya sedang belum pulih normal begitu ya. Dengan promo-promo belanja ini kan menjadi barang-barang bisa menjadi lebih terjangkau begitu. Jadi contohnya misalkan sekarang kita mau menghadapi libur sekolah ya. Jadi kami menyelenggarakan Bina Holiday Back to School begitu, program belanja yang sifatnya nasional. Program-program ini dibuat secara regional dan juga skala nasional begitu ya. Kemudian juga misalkan yang sifatnya regional itu minggu ini kan akan ada Jakarta Great Sale. Festival Jakarta Great Sale akan dibuka nanti hari Rabu, besok hari Rabu. Kemudian ada juga Solo Raya Great Sale begitu. Kemudian nanti yang sifatnya nasional ada Indonesia Shopping Festival bulan Agustus, itu menyambut kemerdekaan RI. Kemudian ada juga Wonderful Indonesia Gastronomi, itu bulan Oktober. Ini semua adalah program-program dibuat untuk tadi mengatasi tadi. Kami mendorong penjualan untuk menunda kenaikan harga. Daripada menaikkan harga bisa berdampak lebih beban berat bagi masyarakat kelas menengah bawah. Jadi lebih baik kami membuat program-program belanja begitu. Saya kira itu adalah strategi yang dilakukan. Oke, ada program-program belanja yang nantinya memang ini menjadi strategi untuk mendongkrak penjualan ya. Tapi di kuartal ketiga ini yang menarik adalah ada momentum Piala Dunia. Apakah ini juga bisa dimanfaatkan untuk pelaku retail usaha F&B ini misalnya kan, yang biasanya gemar nobar atau menarik konsumen-konsumen yang biasa belanja baju-baju olahraga? Ya, saya kira tentunya akan bermanfaat gitu bagi khususnya kategori sport lah begitu ya. Tetapi untuk makanan, nobar dan saya kira itu bisa dilakukan, tapi tidak bisa maksimal. Ini kan perbedaan waktu ya. Kadang-kadang ini menjadi satu kendala begitu. Jadi saya kira itu tetap bisa bermanfaat, tetapi saya kira tidak bisa maksimal lah untuk bisa mengatasi kondisi saat ini begitu. Oke, karena ada perbedaan waktu, tapi mungkin bisa dilakukan event-event juga ya mungkin ya dalam momentum semarak Piala Dunia. Nah, kita kembali membahas soal pelemahan rupiah. Nilai tukar kurs dolar saat ini sudah semakin mendekati 18.200 ini. Tadi kan dari sisi operasional sudah ada
langkah-langkah efisiensi. Ada lagi tidak yang mungkin memang mau tidak mau harus dilakukan oleh pelaku usaha dan juga retail? Saya kira yang paling terburuk adalah tentunya PHK. Ya, tetapi kan ini saya kira kita akan hindarilah semaksimal mungkin begitu ya. Jadi saya kira ini adalah pilihan yang sangat terakhir begitu ya. Jadi saya kira mudah-mudahan langkah-langkah yang tadi yang saya sudah sampaikan tadi, efisiensi, kemudian bagaimana mendorong penjualan begitu, saya kira ini bisa menolong begitu, dan kami optimis harusnya ini bisa segera teratasi begitu sebelum triwulan 4. Karena triwulan 4 itu adalah peak season kedua ya bagi industri retail Indonesia karena ada Natal dan Tahun Baru. Jadi kami berharap kondisi berat ini bisa segera diatasi, mudah-mudahan tidak sampai dengan akhir triwulan 3 begitu, supaya triwulan 4 kita bisa kembali mendorong penjualan semaksimal mungkin. Oke, artinya sudah melihat jangka panjangnya untuk kuartal keempat lagi memanfaatkan momentum dari peak season kedua di tahun ini. Betul. Begitu ya. Kalau itu bisa dicapai, saya kira tidak akan terjadi PHK. Oke, baik. Semakin menarik dialog kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Dialog bersama Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Pak Alfonsus, tadi kita sudah membahas terkait pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian juga di satu sisi ada kenaikan dari sisi biaya energi, harga gas, kemudian juga logistik, bahan baku juga. Ini kan pastinya membutuhkan banyak juga yang import ya. Saat ini tekanan terbesar dari kenaikan komponen-komponen biaya tersebut itu datang dari mana? Saya kira keduanya ya, bahan baku ini juga sangat berpengaruh begitu terhadap produksi, ujung-ujungnya kan nanti ke harga jual begitu ya. Jadi tetapi teman-teman retail saya kira sudah menyiasatinya dengan dua cara begitu. Pertama adalah mencari substitusi material begitu, bahan baku, kalau bisa mencari bahan lokal, kemudian juga bagaimana bahan baku ini dicari alternatifnya begitu. Yang kurang lebih dengan kualitas yang sama begitu ya, dengan harga yang sama. Jadi saya kira ini adalah strategi yang dilakukan oleh teman-teman retail. Kemudian dari sisi operasional, saya kira tadi saya sudah sampaikan biaya logistik. Ini tidak bisa terhindari karena BBM non subsidi ini kan naik harganya, dan kenaikannya saya kira cukup tinggi yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap biaya operasional begitu. Kemudian tadi saya sudah sampaikan juga biaya gas, LNG, CNG dan sebagainya, semua ini berpengaruh. Tetapi kembali lagi kami sampai dengan saat ini kami mengupayakan jangan naik harga begitu ya. Jadi ini yang kami usahakan. Tapi kan seberapa lama ini bisa bertahan begitu. Tentunya kami juga tidak bisa menahan terlalu lama gitu karena beban ini kan terjadi hampir setiap hari begitu ya. Jadi saya kira itu yang kondisi yang sekarang terjadi. Apalagi tren untuk pelemahan rupiah ya, kenaikan kurs dolar ini kalau kita perhatikan dari awal tahun ini trennya terus naik ini untuk kurs dolarnya. Ada tidak mungkin secara time frame ataupun juga dalam jangka pendek ataupun menengah batasnya ini Pak, melihat apakah kenaikan harga nilai jual barang ini sudah tidak bisa terhindarkan lagi? Ya, saya kira kami berharap ini bisa cepat teratasi, paling lambat jangan sampai melewati triwulan 3 lah begitu ya, karena bebannya sudah sangat berat. Dan juga satu lagi yang penting adalah bahwa triwulan 4 itu adalah menjadi peak season kedua bagi kami untuk mencari penjualan begitu ya, karena itu adalah Natal dan Tahun Baru. Jadi saya kira bagaimana ini kita usahakan supaya jangan terlalu berkepanjangan begitu, mudah-mudahan bisa segera diatasi ya, tapi paling lama saya kira sampai triwulan 3 lah gitu ya, karena sekarang pun teman-teman retail ini kan masih punya stok barang, masih punya stok bahan baku yang saya kira ya kurang lebih tidak 3 bulan kan biasanya, tidak lebih dari itu. Kalau punya stok lebih dari 3 bulan saya kira tidak efisien. Kalau stok ini sudah habis, nah ini kan terpaksa harus dengan harga baru begitu ya. Jadi saya kira maksimal mungkin saya kira sampai triwulan 3 inilah. Menahan untuk tidak menaikkan harga jual barang sampai triwulan ketiga. Tapi di sisi lain apakah juga ada efisiensi perlahan-perlahan, lambat-lambat mungkin dari sisi mau tidak mau penyerapan tenaga kerjanya gitu Pak? Penyerapan tenaga kerja saya kira tentunya terjadi begitu. Jadi sekarang banyak teman-teman retail menahan untuk pengembangan toko-toko baru begitu.
kalaupun mau buka toko baru sekarang lebih banyak di luar Pulau Jawa begitu. Ya, jadi saya kira ini salah satu strategi juga bagaimana mengatasi saat ini dan juga bagaimana mendorong tingkat penjualan. Tadi kan saya sudah sampaikan strateginya adalah meningkatkan penjualan kan daripada menaikkan harga begitu. Salah satu area yang dituju itu adalah wilayah di luar Pulau Jawa. Saya kira banyak teman-teman peritel yang memang selama ini belum memasuki area-area tersebut begitu. Jadi saya kira di Pulau Jawa mungkin akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang kurang maksimal ya, tetapi saya kira substitusinya adalah di luar Pulau Jawa ya, karena di luar Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera, saya kira itu masih area-area yang masih belum banyak dimaksimalkan gitu oleh teman-teman sektor retail begitu. Jadi sekarang saya kira arahnya ke sana. Salah satu. Apakah ada begitu. perbedaan juga yang cukup menonjol ya antara penurunan daya beli masyarakat antara kota-kota besar dan juga di luar kota-kota besar? Saya kira sudah terjadi. Pelemahan daya beli ini kan sudah terjadi 2 tahun terakhir ini ya. Dan itu kita bisa lihat bahwa di Pulau Jawa yang paling terdampak. Di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi begitu, saya kira pertumbuhannya masih cukup baik begitu. Daya beli masyarakat kelas menengah bawah relatif masih stabil karena mereka selama ini kan tergantung kepada natural resources, sumber daya alam yang relatif sebetulnya lebih stabil begitu daripada di Pulau Jawa yang banyak lebih tergantung kepada sektor manufaktur begitu. Jadi saya kira Sulawesi saya kira dari sisi retail cukup baik pertumbuhannya, bahkan saya kira sangat baik begitu selama ini. Jadi itulah pulau-pulau yang saya kira menjadi target teman-teman peritel ataupun pusat perbelanjaan itu untuk mencari penjualan begitu. Ya. Untuk UMKM lokal gitu Pak yang memang memiliki tenan di pusat perbelanjaan itu kondisinya sejauh ini seperti apa? Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan ya, di satu sisi mendapat tekanan begitu karena masyarakat, karena sektor retail dan sektor pusat perbelanjaan di Indonesia ini kan didominasi oleh kelas menengah bawah. Iya. Kelas atas itu kurang lebih hanya 5%. Kalau kita lihat di kelas atas ataupun kelas mewah itu kan sebetulnya di Jakarta cuma Tamrin, Sudirman saja gitu. Itu sebetulnya jumlahnya hanya 5%. Yang kelas menengahnya itu kurang lebih ada di 35%. Kelas bawahnya itu ada 60%. Jadi sebetulnya industri pusat perbelanjaan itu didominasi oleh kelas menengah bawah yang jumlahnya adalah 95%. Ini kan memang yang terdampak begitu ya oleh daya beli begitu. Tetapi di satu sisi yang tadi saya sudah sampaikan, banyak sekarang wisatawan-wisatawan yang datang khusus ke Jakarta, terutama dari Malaysia dan sebagainya. Bukan hanya Jakarta, saya kira sampai ke Bandung segala, itu untuk membeli produk-produk UMKM. Jadi saya kira ini sebenarnya kesempatan baik bagi UMKM untuk bisa meraih penjualan dan sekaligus juga secara tidak langsung ini kan ekspor begitu kan. Mereka belanja langsung dibawa pulang ke negerinya masing-masing begitu. Jadi saya kira ini sebenarnya kesempatan juga begitu untuk UMKM untuk bisa tampil di luar negeri begitu. Melalui dengan ini kan karena nilai kursnya selalu menguat, akhirnya rupiah melemah, jadi banyak yang berbelanja di Indonesia karena barang-barangnya murah tadi begitu. Yang dibeli adalah barang-barang produk dalam negeri, merek dalam negeri begitu. Karena kalau merek luar negeri kan mereka juga sudah punya begitu. Jadi mereka datang ke sini untuk mencari produk dalam negeri. Begitu. Baik, kemudian di tengah pesatnya e-commerce juga live shopping ini kan juga semakin marak ya. Bagaimana pusat perbelanjaan juga menjaga daya tariknya bagi konsumen? Saya kira online e-commerce ini kan sudah lama begitu ya. Jadi pusat perbelanjaan tidak menganggap sebagai kompetitor sebetulnya. Ini adalah sama-sama kita channel penjualan begitu. Kenapa? Karena fungsi pusat perbelanjaan itu sekarang bukan lagi hanya sekedar sebagai tempat belanja. Kalau fungsi pusat perbelanjaan hanya mengandalkan fungsi belanja, ya tentunya akan berhadapan langsung dengan online. Karena e-commerce itu kan fungsinya hanya belanja gitu. Tetapi pusat perbelanjaan mempunyai fungsi lain, fungsi experience, fungsi journey begitu, yang bisa memberikan fungsi sosial. Jadi saya menyebutnya adalah social connection hub gitu. Orang Indonesia ini kan suka kumpul. Tadi saya sudah sampaikan kalau kita lihat weekend, akhir pekan, holiday gitu ya, di pusat-pusat perbelanjaan, di restoran, di kafe itu kan banyak sekali keluarga, anak, cucu, mertua, kakek, nenek, semua kumpul begitu. Ini yang tidak bisa diberikan oleh online begitu. Kemudian satu experience lagi, contoh misalkan pada saat kemarin Ramadan.
orang Indonesia nih belanja, tetap belanja ke pusat perbelanjaan untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri sambil buka puasa. Ataupun belanja dulu, kemudian buka puasa bersama, atau buka puasa bersama kemudian belanja. Ini yang tidak bisa didapatkan oleh online. Dalam suasana dekorasi Ramadan, dekorasi Idul Fitri dengan segala hiburan, musik dan sebagainya, sesuatu yang berbeda begitu. Ya, sudah menjadi habit begitu ya Pak. Iya, betul. Terakhir mungkin dukungan atau kebijakan apa yang diharapkan dari pemerintah menghadapi kondisi dinamika saat ini, mungkin dari aspek seperti perpajakan misalnya? Saya kira diperlukan itu stimulus ataupun insentif untuk industri retail, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat begitu. Ini yang lebih penting karena stimulus ataupun insentif tadi itu kan akan sia-sia kalau tidak ada yang belanja begitu. Jadi saya kira yang nomor satu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kelas menengah bawah ini khususnya daya belinya segera pulih. Kalau daya beli pulih, otomatis belanja begitu. Jadi saya kira ini yang harus didorong. Kalau insentif untuk sektor retail, saya kira itu kedua lah gitu. Yang paling penting justru bagaimana pemerintah fokus sekuat tenaga menaikkan daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini. Begitu. Mengembalikan daya beli masyarakat itu yang menjadi fokus paling pertama dulu ya, yang harus diatasi begitu ya. Kalau daya beli sudah naik, otomatis belanja. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Nusantara Economic Updates.